Seorang pria membunuh seluruh keluarganya. Di balik pembunuhan tersebut, pelan-pelan mulai terungkap kebusukan-kebusukan rekan-rekan kerjanya. Nah, misteri apa yang sebenarnya mendasari kasus ini? Dan inilah Office. Di malam itu, jalanan dipenuhi orang-orang yang pulang bekerja. Seorang pria bernama Kim Byung-guk terlihat termenung. Tatapannya kosong memikirkan sesuatu. Ketika sampai di rumah, Kim disambut si ibu, istri, dan juga anaknya. Semua berjalan seperti biasanya, tapi terlihat Kim masih terdiam termenung. Kim lalu membawa sebuah palu. Tanpa ekspresi, di malam itu dia membunuh semua anggota keluarganya. Pagi harinya, terlihat seorang wanita bernama Lee Mire yang sangat buru-buru karena di pagi itu dia hampir terlambat masuk bekerja. Begitu sampai di kantor, Mire bingung karena melihat ada seorang detektif bernama Jonggo. Dia lalu menanyakan ke rekannya apa yang terjadi. Rekannya lalu bilang bahwa tadi pagi diberitakan bahwa keluarganya Pak Kim ditemukan terbunuh. Dan semenjak malam itu, Pak Kim juga menghilang. Nah, sebelum pergi, Detektif Jung bilang dia akan menginterogasi setiap karyawan di sana untuk mencari petunjuk. Asisten manajer Hong dipanggil pertama. Dia yakin bahwa Kim ini bukan pelakunya. Meskipun mereka tidak dekat, tapi bagi dia, Kim ini orang yang baik dan tidak punya masalah kejiwaan. Detektif Jung lalu bilang bahwa tengkorak istrinya Kim pecah jadi 5 bagian. Leher ibunya remuk, sementara anaknya tulang bahu dan pahanya patah. Di TKP ditemukan palu di sana dan ada sidik jarinya. Jadi, sebutan apa yang pantas untuk Kim selain psikopat? Karyawan yang lain juga mulai diinterogasi. Tapi, semua menyebutkan bahwa Kim ini sangat rajin di kantor. Semua pekerjaan dia kerjakan dengan cepat dan dia sangat mencintai keluarganya. Tapi selesai bekerja, Kim ini selalu langsung pulang. Sementara itu, Mire kaget begitu dia membuka laci mejanya. Tiba-tiba, Hong mendekatinya dan menanyakan tentang pekerjaan. Dari jauh, Detektif Jung memperhatikannya. Dia sadar bahwa dia belum menginterogasi Mire. Salah satu manajer di sana bilang bahwa Mire ini karyawan magang. Tapi kalau Detektif Jung mau menginterogasinya juga tidak apa-apa. Jung lalu mendekati Mire, tapi sebelum itu manajer ingin berbicara dengan Mire. Mire lalu diancam untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Kim atau statusnya sebagai karyawan magang akan dicabut. Sang manajer juga berbisik bahwa apa yang dilihat Mire malam itu jangan sampai bocor ke siapapun. Percakapan mereka berhenti begitu Jung masuk. Mire bilang dia hanya karyawan magang jadi tidak begitu tahu apa-apa. Detektif Jung lalu bilang setelah menginterogasi beberapa karyawan, dia mendapatkan kesimpulan bahwa Kim ini orang yang tidak pandai bersosialisasi. Dia hanya fokus ke pekerjaannya lalu pulang setelah selesai. Mire kaget karena tebakan Jung ini benar. Melihat ekspresi Mire, Detektif Jung lalu menebak bahwa hanya Mire lah orang yang dekat dengan Kim. Mire pun permisi untuk melanjutkan pekerjaannya. Jung lalu memberinya kartu nama jika Mire mendapatkan petunjuk keberadaan Kim. Mire lalu melihat meja Kim yang berantakan. Dia jadi merapikannya. Tapi direkturnya yang datang justru memarahinya karena itu bukan tugasnya. Mire lalu melihat jam yang mati. Dia tiba-tiba teringat sebuah pisau yang ada di laci mejanya. Mire pun dikagetkan oleh rekannya yang bilang hari itu Mire akan ikut rapat. Lalu ketika mereka semua rapat, ada seseorang yang membuka komputer di mejanya Kim. Di dalam rapat, si direktur memarahi mereka semua karena hampir semua dari mereka tidak datang di hari Minggu untuk bekerja. Karena hal itu, penjualan jadi merosot. Rencana pemasaran dari Kim pun akan dilakukan dan manajer Jae-il diberikan tanggung jawab tersebut. Selesai rapat, si direktur berbicara dengan Jae-il.
Jadi di malam kejadian, si direktur ini dalam keadaan mabuk. Jadi dia menelpon sopir panggilan untuk menggantikannya menyetir. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Kim yang berusaha membuka pintu mobilnya. Karena tidak bisa, Kim memecahkan kaca mobilnya. Si direktur pun terbangun karena ternyata semua cuma mimpi. Meskipun mimpi, si direktur ini takut kejadian itu akan jadi nyata, apalagi Kim masih bebas berkeliaran. Nah, kenapa si direktur ini ketakutan? Jadi, di hari itu si direktur ini marah dan bahkan berkata kasar sampai menyinggung tentang kecacatan anaknya Kim. Dan seluruh karyawan rencananya akan makan siang bersama. Mirei bilang dia akan mengajak Kim untuk bergabung dengan mereka. Mereka pun mengiyakan sementara Kim terdiam di mejanya. Dia lalu mengambil pisau yang ada di laci mejanya. Mirei sempat melihatnya, tapi dia hanya fokus mengajak Kim bergabung makan siang. Kim menolak karena dia masih merasa kenyang. Mirei lalu menelpon rekannya, tapi nomornya tidak aktif. Disitulah Mirei baru sadar bahwa sebenarnya dia tidak diharapkan bergabung dengan karyawan lain. Apalagi sekarang direktur memperkenalkan karyawan magang baru bernama Shin. Dia lulusan universitas terbaik di luar negeri dan tampaknya semua karyawan menyambutnya baik. Mirei berpikir apakah dia akan digantikan oleh Shin. Dia lalu pergi tapi tidak sengaja menyenggol seseorang. Pisau yang dia bawa terjatuh lalu dia buru-buru pergi dari sana. Sementara di kantor, manajer Jae-il ini lembur. Dia sangat stres karena penjualan terus merosot. Di kantor polisi, detektif Chung mendapatkan petunjuk baru, di mana di malam kejadian Kim tertangkap di CCTV di dekat kantornya jam 5 pagi. Rekannya bilang Kim ini terlihat memasuki gedung, tapi setelah itu dia tidak pernah terlihat keluar dari gedung lagi. Jadi mungkin Kim bersembunyi di gedung tersebut. Sementara itu, Jae-il yang sendirian di kantor kaget mendengar suara seseorang mengetik. Dia mencoba mengecek tapi tidak ada siapapun di sana. Suara itu terdengar kembali dan tiba-tiba sebuah telepon berdering. Ketika Jae-il akan mengangkatnya, lampunya mati. Ternyata detektif Chung lah yang mencoba menghubunginya. Kembali ke Jae-il yang kembali setelah menghidupkan lampunya. Dia kaget melihat jam milik Kim ada di mejanya. Apalagi Kim juga ada di sana. Jae-il ketakutan dan kebingungan. Dia lalu menanyakan ke Kim apa yang dia lakukan di sana. Kim hanya menjawab dia akan melanjutkan pekerjaannya. Jae-il semakin panik, jadi dia berusaha menghubungi polisi. Tapi Kim sudah ada di sebelahnya. Jae-il jadi semakin panik dan mengambil sebuah silet. Kim mendekatinya dan Jae-il langsung kabur. Dia berusaha bersembunyi sambil panik, keringat terus bercucuran. Jae-il mencoba mengecek kembali, tapi Kim sudah tidak ada di sana. Dia lalu mencoba keluar tapi pintu sudah digembok. Langkah kaki Kim terdengar. Di luar, detektif Chung datang dengan seorang satpam. Si satpam membuka pintunya dan detektif Chung merasa ada yang aneh. Perlahan, dia mulai memeriksa kantor itu. Ketika mendengar suara sesuatu, detektif Chung langsung mempersiapkan senjatanya. Ternyata yang ada di sana ini si Mirei. Si satpam ini bingung karena yang dia tahu Mirei sudah pulang dari jam 9. Mirei beralasan ada sebuah file yang ketinggalan. Chung lalu melihat di ruangan rapat ada sebuah tangga. Mirei lalu diantarkannya pulang. Di dalam mobil, Mirei memegang erat tasnya. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Ketika sampai, Mirei bilang apa yang dikatakan Chung waktu itu benar. Dari semua karyawan di kantor, hanya Kim lah yang baik ke dia. Kim dengan tulus mengajarinya banyak hal dan karena hal itu, mereka berdua jadi berteman dekat. Beberapa saat kemudian, rekan polisinya menelpon dan bilang bahwa Kim tidak terlihat di CCTV gedung itu sama sekali. Esok harinya, si direktur bingung karena manajer Jae-il belum juga datang. Para petinggi mengadakan rapat supaya nama baik perusahaannya tidak ikut terseret di kasusnya Kim. Salah satu petinggi merasa kepalanya ketetesan air, tapi begitu dicek ternyata itu darah.
Sebuah jasad lalu jatuh dari plafon. Ternyata itu jasadnya Jae-il. Detektif Chung lalu memeriksa mejanya Jae-il. Dia menemukan sebuah tulisan di mana Jae-il ini sangat stres dan ingin mati. Nah, anak buahnya ngasih tahu hasil otopsi, di mana tewasnya Jae-il ini karena jeratan tali di lehernya, yang diindikasikan dia ingin bunuh diri. Di pemakaman, detektif Chung melihat si direktur dan Hong yang nampak panik. Lalu si direktur berteriak bahwa Kim lah yang membunuh Jae-il. Beberapa orang mencoba menenangkannya. Chung lalu mendekati Hong. Nah, si Hong ini setuju dengan perkataan sang direktur bahwa Kim lah pelakunya. Chung merasa aneh. Di awal dulu Hong bilang Kim ini orang baik dan mustahil menyakiti orang. Tapi sekarang dia malah setuju bahwa Kim ini pembunuhnya. Hong lalu jujur bahwa ketika diinterogasi itu, dia ketakutan karena dulu dia pernah melihat Kim yang ada di gedung. Dia melihat Kim yang ada di bawah meja kerjanya. Tapi setelah itu, Kim hilang begitu saja. Dia merasa itu sebuah mimpi, tapi dia juga merasa bahwa yang dia lihat itu nyata. Itulah alasannya tidak melapor ke polisi. Sementara, detektif Chung sendiri diminta berhenti menyelidiki kasus ini di perusahaan. Karena pihak perusahaan menggugat kepolisian. Mereka takut jika kasus ini disangkut pautkan ke perusahaan, citra mereka jadi jelek ke publik. Atasannya malah menugaskan Jung ke tempat lain. Sementara itu, di dalam Mirai sedang lembur. Tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Kim. Mirai kaget karena tidak ada siapa-siapa di mejanya Kim. Pesan itu bilang, apakah sesuatu yang diberikannya waktu itu masih ada. Mirai sontak langsung panik. Dari jauh, Mirai melihat seorang pria mendekat. Ternyata itu manajer HRD yang juga lembur. HP-nya tiba-tiba berdering. Ibunya lah yang menelpon. Sementara, Chung tetap kekeh menyelidiki gedung tersebut. Dia mencoba mengecek basement. Mirai ketiduran, dia pun dibangunkan oleh karyawan magang yang masih kepikiran tentang pekerjaannya. Jadi, dia memutuskan untuk kembali ke kantor. Mirai lalu berpamitan pulang. Detektif Chung juga ikut pulang karena dia tidak menemukan apapun. Esok harinya, Mirai sampai pertama kali di kantor. Dia lalu memeriksa laporan Shin dan berpikir sesuatu. Saat mereka semua sampai, Shin ini membawa sebuah bunga yang akan dia pasang di kantor untuk masa berduka atas meninggalnya manajer Jae-il. Karyawan yang lain pun memujinya dan malah membandingkannya dengan Mirai. Mirai kelihatan muak. Pikirannya kalut lalu dia pergi. Dia lalu menemui manajer HRD. Dia menanyakan apakah dia akan diangkat jadi karyawan tetap setelah ini. Karena masa magangnya hampir selesai. Manajer HRD itu meminta Mirai untuk tenang karena dia sangat puas dengan etos kerjanya si Mirai. Mirai lalu mulai bisa tersenyum. Tapi begitu kembali ke ruangannya, Hong ini marah. Dia kesal karena Mirai pergi di saat jam kerjanya. Saking kesalnya Hong, dia meminta Mirai berpikir kenapa direktur merekrut karyawan baru. Padahal mereka semua sudah memiliki Mirai sebagai karyawan magang. Mirai pun menangis di toilet. Salah satu rekannya mendekat dan meminta Mirai untuk jangan begitu semangat dalam bekerja. Karena jika ada kegagalan, dia terlihat sangat putus asa. Mengingatkannya akan Pak Kim. Mirai jadi ingat tentang Kim, bahwa pisau itu dia dapat dari rekannya yang tewas gantung diri. Di saat memegang pisau itu, semua stres di pikirannya akan menghilang. Kim memaksa Mirai memegang pisau itu. Mirai menolak dan mendorong Kim sampai terjatuh. Kim lalu pergi dan pisau itu masih tergeletak di lantai. Kembali ke masa sekarang, Hong dimarahi direktur karena banyak sekali kesalahan di laporannya. Hong yang tidak tahan dimarahi pun memutuskan untuk resign dari kantor. Hong lalu berteriak ke seluruh karyawan bahwa di hari itu direktur memecat Kim. Mungkin karena alasan itulah Kim membunuh seluruh keluarganya. Hong juga bilang ke karyawan yang lain bahwa yang tahu pemecatan itu bukan hanya dia, tapi Jae-il dan juga Mirai. Karyawan yang lain jadi mempertanyakan bagaimana si Mirai ini bisa tahu tentang hal itu. Nah, si karyawan bernama Lee itu malah bilang jika disuruh memilih,
dia akan memilih karyawan magang baru daripada Mire. Mire ternyata mendengar percakapan itu. Dia jadi bersikap ketus kesin. Sementara Detektif Chung berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan atasannya. Nah, sang penjahat ini bilang dia mau menemui komplotannya. Mendengar kata komplotan, Detektif Chung pun mulai berpikir. Dia lalu menghubungi rekannya untuk menanyakan keberadaan Mire. Rekannya ini bilang bahwa Mire masih berada di kantor. Chung masih terus berpikiran tentang Mire. Sementara Mire mencoba melihat laporan di meja direktur. Dia menemukan laporan gaji dari Shin. Begitu melihatnya, Mire nampak sedih. Kesedihannya itu perlahan berubah jadi kemarahan. Dia pun mulai memegang pisau seperti yang dilakukan Kim saat stres. Sementara si manajer sedang merokok di tangga darurat. Dia berusaha mencari koreknya tapi tidak diketemukan. Di bawah, dia melihat seseorang merokok jadi dia menghampirinya. Begitu didekati, orang tersebut menghilang tapi koreknya masih tertinggal di sana. Direktur jadi ingat bahwa korek itu milik Jae-il. Lampu pun padam dan semua pintu terkunci. Direktur mendengar dari atas suara pintu dibuka. Seseorang mencoba mendekatinya. Di tempat berbeda, Jung mencoba masuk ke apartemennya Mire. Dia mencari keberadaan Kim di setiap sudut apartemen itu, tapi tidak ditemukan siapapun. Jung jadi berpikir mungkin instingnya yang salah. Sementara itu, Hong mendapatkan pesan dari direktur. Pesan itu berisi permintaan maafnya dan berjanji akan mempromosikan Hong untuk naik jabatan. Dia meminta Hong kembali ke kantor untuk menyelesaikan laporannya tadi. Hong pun meminta sang sopir taksi untuk kembali ke kantornya. Kembali ke Jung yang ditanya tetangga apartemennya Mire. Pertanyaannya aneh karena dia tanya apakah Mire ini sudah tewas. Tetangganya itu cerita bahwa dulu dia mabuk dan salah masuk ke apartemennya Mire. Di situ dia kaget melihat Mire yang berdiri memegang pisau. Sementara itu, Hong sampai di kantor dan dia lalu pergi ke toilet. Di toilet, seseorang menggedor pintunya. Orang itu terus berusaha masuk. Hong pun panik dan mengambil HP-nya. Tiba-tiba orang itu berhenti. Hong yang masih shock ini berpikir mungkin orang itu sudah pergi. Jadi dia memastikan melihat dari bawah. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah tangan yang berusaha menariknya. Setelah ditunggu beberapa saat, Hong mencoba mengintip lalu sosok seseorang masuk ke toilet itu. Hong lalu ditusuk berkali-kali. Di tempat berbeda, polisi dan satpam mencium bau yang sangat busuk. Si polisi kaget begitu melihat ada jasad seorang pria. Kembali ke Hong yang ternyata yang menusuknya adalah Mire. Sementara Jung dihubungi karena mereka menemukan jasadnya Kim. Kembali ke kantor, dua orang karyawan memutuskan untuk lembur. Mereka kaget melihat seseorang yang berada di mejanya Kim. Sebuah printer terus-terusan hidup. Ternyata yang ada di sana adalah Mire. Rekannya perempuan menanyakan kenapa Mire ada di mejanya Kim. Mire dengan ketusnya bilang memangnya tidak boleh. Mereka berdua lalu pergi. Mire langsung berteriak kenapa mereka berdua tidak jadi bekerja. Rekannya ini marah dan langsung menampar Mire. Mire mengambil alat pembolong kertas dan memukulkannya ke rekannya. Lee berusaha menghentikan Mire, tapi Mire hanya tersenyum. Mire lalu mengambil pisaunya. Lee langsung kabur, sisa si wanita yang bersembunyi. Mire melihatnya, tapi dia hanya menunggunya, seakan menikmati melihat wanita itu kesakitan. Wanita itu pun sadar dia sudah ketahuan. Sementara Lee berteriak histeris karena dia melihat jasad direktur di tangga darurat. Kembali ke Mire yang menyeret wanita tadi. Detektif Chung yang baru saja sampai dikagetkan karena wanita itu jatuh tepat di atas mobilnya. Sementara Lee kembali untuk mencari Mire. Dia melihat pisau yang ditinggalkan oleh Mire. Mire juga kembali dan meminta pisaunya. Lee menolak dan menodongkan pisau tersebut. Mire berusaha merebutnya. Mire lalu menggigit tangan Lee. Lee yang kesakitan lalu mendorong Mire.
Nah, pisau itu malah menusuk Mirei. Lee pun panik, dia takut malah dia nanti yang akan dijadikan tersangka. Detektif Chung datang dan menodongkan senjatanya. Lee semakin panik dan mencekik Mirei. Akhirnya, Lee ditembak oleh Detektif Chung. Mirei segera dilarikan ke rumah sakit. Rekannya Chung bilang di sebelah jasadnya Kim ditemukan sebotol sianida dan dia memberikan buku catatannya Kim. Detektif Chung ini bingung apa motif Lee melakukan semua pembunuhan itu. Dia lalu membuka catatannya Kim. Di sana tertulis bahwa Kim tidak menyukai semua karyawan di kantornya. Beberapa hari kemudian, Mirei sadar. Chung lalu menunjukkan bukti pisau itu dan bertanya apakah Mirei pernah melihatnya. Mirei menjawab bahwa pisau itu miliknya. Ketika dia memegang pisau itu, hatinya jadi tenang. Lalu Mirei memberikan selamat ke Chung karena telah dipromosikan. Detektif Chung masih bingung. Masih ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Mirei sendiri memutuskan untuk resign dan melamar di tempat lain. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Office. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kadang tekanan pekerjaan dan suasana di tempat kerja membuat kita jadi stres. Nah, hal itu bisa memancing siapa saja untuk berbuat hal gila. Jika kalian nonton dari awal sampai akhir, sifatnya si Mirei ini sama persis dengan Kim. Banyak rekan-rekannya yang bilang seperti itu. Hal itu karena perlakuan yang didapat Mirei di tempat kerja sama dengan yang didapat oleh Kim. Jadi hal itu membuat kepribadian mereka berdua ini mirip. Dan mereka melakukan hal gila yang sama. Itulah alasan sebenarnya kenapa rekan-rekannya ini seperti bermimpi melihat Kim. Padahal yang mereka lihat itu Mirei yang berkelakuan sama seperti Kim. Nah, kalau kalian masih ada yang belum ngerti tentang plot filmnya, bisa komen di bawah. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dah jum.